Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana. Kalau saya menunjukkan jam seperti ini, bagaimana cara membacanya dalam bahasa Inggris? Apakah dibaca 7:30 atau half past 7? Lalu, bagaimana kalau jam menunjukkan pukul 8.45? Apakah dibaca 8:45 atau justru quarter to 9? Kalau kalian masih ragu menjawabnya, tenang saja, kalian tidak sendirian kok. Banyak siswa yang sudah belajar bahasa Inggris bertahun-tahun, tapi masih sering bingung ketika harus membaca jam. Bahkan, ada yang hafal kosakata bahasa Inggris, tapi ketika melihat gambar jam analog, mereka langsung berhenti berpikir karena tidak tahu harus mengucapkannya seperti apa. Padahal, kalau kita memahami polanya, membaca jam dalam bahasa Inggris sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan. Hari ini kita akan mempelajarinya bersama-sama, mulai dari yang paling dasar hingga yang paling sering muncul dalam soal latihan maupun percakapan sehari-hari. Kita akan belajar cara membaca o'clock, kemudian half past, quarter past, quarter to, sampai cara membaca waktu lainnya dengan langkah yang mudah diikuti. Di akhir video nanti, saya juga akan memberikan beberapa latihan agar kalian bisa menguji sendiri apakah sudah benar-benar memahami materi yang kita pelajari hari ini. Jadi, siapkan konsentrasi kalian dan kalau perlu, siapkan juga buku catatan agar lebih mudah mengikuti setiap penjelasan. Baik, kita mulai pelajarannya ya. Tapi sebelum kita belajar membaca jam dalam bahasa Inggris, ada satu hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Coba perhatikan sebuah jam analog. Jam analog memiliki dua jam utama. Jam yang paling pendek menunjukkan jam, sedangkan jam yang paling panjang menunjukkan menit. Ketika kita ingin membaca waktu, kita tidak cukup hanya melihat angka yang ditunjukkan oleh jarum pendek. Kita juga harus memperhatikan posisi jam panjang. Nah, dalam bahasa Indonesia, kita biasanya membaca waktu seperti itu. Pukul 7 lewat 15 menit. Pukul 8 lewat 30 menit. Pukul 9 kurang 15 menit. Cara seperti ini tentu sudah sangat familiar bagi kita. Menariknya, dalam bahasa Inggris konsepnya sebenarnya hampir sama. Hanya saja ada beberapa istilah khusus yang digunakan agar cara mengucapkannya menjadi lebih singkat dan lebih alami. Misalnya, daripada mengatakan 15 minutes past 7, penutur asli lebih sering mengatakan quarter past 7. Begitu juga daripada mengatakan 30 minutes past 8, mereka lebih sering mengucapkan half past 8. Sedangkan ketika waktu menunjukkan 15 menit sebelum jam berikutnya, mereka biasanya mengatakan quarter to. Jadi sebenarnya kita tidak sedang mempelajari aturan yang benar-benar baru. Kita hanya belajar cara mengungkapkan waktu dengan istilah yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris. Supaya lebih mudah dipahami, ada satu cara sederhana yang bisa kalian ingat. Jika jarum menit masih berada di sisi kanan jam, berarti waktunya lewat dari jam tersebut. Sedangkan jika jarum menit sudah berada di sisi kiri jam, berarti kita mulai menghitung menuju jam berikutnya. Kalau penjelasan ini masih terasa sedikit membingungkan, jangan khawatir. Sebentar lagi kita akan melihat contoh satu persatu. Setelah melihat beberapa contoh,
kalian akan menyadari bahwa membaca jam dalam bahasa Inggris ternyata jauh lebih mudah daripada yang dibayangkan. Mari kita mulai dari bentuk yang paling sederhana terlebih dahulu, yaitu a clock. Sekarang, kita mulai dari bentuk yang paling sederhana, yaitu a clock. Perhatikan jam berikut ini. Jarum pendek menunjukkan angka 3, sedangkan jarum panjang tepat berada di angka 12. Artinya, tidak ada menit yang bertambah. Waktunya tepat menunjukkan pukul 3. Dalam bahasa Inggris, kita membacanya 3 o'clock. Mari kita coba contoh yang lain. Jika jarum pendek berada di angka 5 dan jarum panjang juga tepat di angka 12, maka kita membacanya 5 o'clock. Bagaimana kalau jarum pendek berada di angka 9? Jawabannya adalah 9 o'clock. Mudah sekali bukan? Jadi, kapan kita menggunakan o'clock? Kita menggunakan o'clock ketika jarum menit tepat berada di angka 12 atau dengan kata lain menunjukkan menit ke 0. Sekarang, coba kalian perhatikan beberapa contoh berikut. Pukul 7.00 dibaca 7 o'clock. Pukul 10.00 dibaca 10 o'clock. Pukul 12.00 dibaca 12 o'clock. Sekarang giliran kalian mencoba. Yuk perhatikan waktu berikut. Pukul 4.00, coba hentikan video selama beberapa detik, lalu ucapkan sendiri dalam bahasa Inggris. Sudah? Jawabannya adalah 4 o'clock. Kalau jawaban kalian benar, berarti kalian sudah memahami penggunaan o'clock. Sekarang kita lanjut ke bentuk berikutnya. Bagaimana jika jarum menit tidak lagi berada di angka 12, tetapi bergerak ke angka 6 sehingga menunjukkan 30 menit? Apakah kita tetap menggunakan o'clock? Tentu tidak. Untuk waktu seperti itu, bahasa Inggris memiliki cara membaca yang berbeda. Mari kita pelajari bersama pada bagian berikutnya, yaitu how fast. Sekarang kita masuk ke bentuk kedua, yaitu how fast. Perhatikan jam berikut ini. Jarum pendek berada di angka 8 dan 9. Sementara itu, jarum panjang tepat berada di angka 6. Apa artinya? Jarum panjang berada di angka 6, berarti sudah berlalu 30 menit dari pukul 8. Dalam bahasa Indonesia, kita akan mengatakan pukul 8 lewat 30 menit, atau lebih sering kita ucapkan setengah 9. Nah, dalam bahasa Inggris, waktu seperti ini dibaca 8:30. Coba kita pahami artinya. Kata half berarti setengah, sedangkan past berarti lewat atau melewati. Jadi, 8:30 secara sederhana dapat kita pahami sebagai setengah jam setelah pukul 8. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh. Pukul 6.30 dibaca 6:30. Pukul 10.30 dibaca 10:30. Pukul 1.30 dibaca 1:30. Perhatikan baik-baik ya. Walaupun jarum pendek sudah bergerak mendekati angka berikutnya, kita tetap menyebutkan jam yang sudah dilewati, bukan jam yang akan datang. Misalnya pukul 8.30. Kita tidak mengatakan 9:30. Yang benar adalah
8:30 karena kita baru melewati pukul 8 selama 30 menit. Sekarang giliran kalian mencoba. Bagaimana cara membaca waktu berikut? Pukul 11.30. Silahkan pikirkan jawabannya terlebih dahulu. Sudah menemukan jawabannya? Jawaban yang benar adalah 11:30. Kalau jawaban kalian benar, berarti kalian sudah memahami konsep half past. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana jika jarum menit tidak berada di angka 6, tetapi berada di angka 3 yang menunjukkan 15 menit? Apakah kita tetap menggunakan half past? Tentu tidak. Untuk waktu 15 menit setelah suatu jam, bahasa Inggris memiliki istilah khusus yang sangat sering digunakan. Istilah itu adalah quarter past. Mari kita pelajari pada bagian berikutnya. Sekarang kita lanjutkan ke bentuk berikutnya, yaitu quarter past. Perhatikan jam berikut ini. Jarum pendek masih berada di sekitar angka 7, sedangkan jarum panjang tepat menunjukkan angka 3. Angka 3 pada jam menunjukkan 15 menit. Dalam bahasa Indonesia, kita membacanya sebagai pukul 7:15 menit. Nah, dalam bahasa Inggris, waktu seperti ini dibaca 7:15. Mungkin ada yang bertanya, mengapa menggunakan kata quarter? Jawabannya sederhana. 1 jam terdiri dari 60 menit. Kalau 60 menit dibagi menjadi 4 bagian yang sama, setiap bagiannya adalah 15 menit. Karena itulah 15 menit disebut a quarter atau seperempat jam. Sedangkan kata fast berarti lewat. Jadi 7:15 berarti seperempat jam setelah pukul 7 atau pukul 7:15 menit. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh lainnya. Pukul 3:15 dibaca 3:15. Pukul 9:15 dibaca 9:15. Pukul 11:15 dibaca 11:15. Sekarang coba kalian perhatikan satu hal penting. Saat menggunakan quarter past, kita selalu menyebutkan jam yang sudah dimulai, bukan jam berikutnya. Misalnya, pukul 5:15. Kita mengatakan 5:15, bukan 5:15. Karena kita baru melewati pukul 5 selama 15 menit. Sekarang giliran kalian mencoba. Bagaimana cara membaca waktu berikut? Pukul 2:15. Silahkan pikirkan jawabannya terlebih dahulu. Sudah? Jawaban yang benar adalah 2:15. Kalau jawaban kalian benar, berarti kalian sudah memahami penggunaan 2:15. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering membuat banyak siswa tertukar. Kalau tadi kita menghitung lewat dari suatu jam, bagaimana kalau waktunya kurang 15 menit menuju jam berikutnya? Misalnya pukul 8:45. Apakah kita mengatakan 8:15? Tentu tidak. Disinilah kita menggunakan istilah yang berbeda, yaitu 1/4. Mari kita pelajari bersama pada bagian berikutnya. Sekarang kita sampai pada bentuk yang terakhir, yaitu 1/4. Perhatikan jam berikut ini. Jarum pendek berada hampir di angka 9, sedangkan jarum panjang tepat menunjuk angka 9. Angka 9 pada jam menunjukkan 45 menit. Kalau ditulis dalam bentuk angka, waktunya adalah 08:45. Dalam bahasa Indonesia, kita biasanya mengatakan pukul 8:45 menit atau
lebih sering pukul 9 kurang 15 menit. Nah, dalam bahasa Inggris, cara bacanya adalah quarter to 9. Mengapa bukan quarter past 8? Karena saat jarum menit sudah melewati angka 6 dan bergerak menuju angka 12, kita tidak lagi menghitung waktu yang sudah lewat. Kita mulai menghitung beberapa menit lagi menuju jam berikutnya. Tadi kita sudah belajar bahwa quarter berarti 15 menit. Sedangkan kata to berarti menuju. Jadi, quarter to 9 artinya 15 menit lagi menuju pukul 9. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh. Pukul 7 lewat 45 dibaca quarter to 8. Pukul 10 lewat 45 dibaca quarter to 11. Pukul 11 lewat 45 dibaca quarter to 12. Perhatikan baik-baik. Pada quarter to, kita tidak menyebutkan jam yang sedang berlangsung. Kita menyebutkan jam berikutnya. Misalnya pukul 4 lewat 45. Masih pukul 4, tapi tinggal 15 menit lagi menuju pukul 5. Karena itu kita membacanya quarter to 5, bukan quarter to 4. Nah, supaya lebih mudah mengingatnya, coba gunakan cara sederhana berikut. Kalau jarum menit berada di sebelah kanan jam, kita biasanya menggunakan past, karena waktunya sudah lewat dari jam tersebut. Sedangkan kalau jarum menit sudah berada di sebelah kiri jam, kita mulai menggunakan to, karena waktunya sedang menuju jam berikutnya. Dengan cara mengingat seperti ini, kalian tidak perlu menghafal banyak aturan. Cukup lihat posisi jarum menit, lalu tentukan apakah waktunya lewat atau menuju jam berikutnya. Sekarang kita coba latihan sebentar. Bagaimana cara membaca waktu berikut? Pukul 9 lewat 45. Silahkan pikirkan jawabannya terlebih dahulu. Sudah? Jawaban yang benar adalah quarter to 10. Kalau jawaban kalian benar, berarti kalian sudah memahami perbedaan antara quarter past dan quarter to. Tetapi masih ada satu hal yang perlu kita pelajari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak selalu melihat jam yang menunjukkan tepat 15 menit, 30 menit, atau 45 menit. Seringkali kita menemukan waktu seperti pukul 7 lewat 5, pukul 8 lewat 20, pukul 9 lewat 25, atau pukul 10 lewat 50. Lalu, bagaimana cara membacanya dalam bahasa Inggris? Mari kita pelajari pada bagian berikutnya. Sekarang, kita sudah memahami 4 bentuk dasar dalam membaca jam. Namun, bagaimana kalau waktunya tidak menunjukkan tepat 15 menit, 30 menit, atau 45 menit? Misalnya seperti ini. Pukul 7 lewat 5, pukul 8 lewat 20, pukul 9 lewat 25, pukul 10 lewat 50. Apakah semuanya menggunakan quarter atau half past? Jawabannya tentu tidak. Untuk waktu-waktu seperti ini, kita menggunakan angka menit ditambah kata past atau to. Mari kita mulai satu persatu. Perhatikan waktu 7 lewat 5. Artinya, sudah lewat 5 menit dari pukul 7. Maka kita membacanya 5 past 7. Sekarang lihat contoh berikutnya.
pukul 8 lewat 10. Artinya 10 menit setelah pukul 8. Cara membacanya adalah 10 past 8. Bagaimana dengan pukul 8 lewat 20? Karena sudah lewat 20 menit dari pukul 8, maka dibaca 20 past 8. Kalau waktunya 9 lewat 25, kita membacanya 25 past 9. Nah, sekarang kita pindah ke waktu yang sudah mendekati jam berikutnya. Perhatikan pukul 10 lewat 40. Masih pukul 10, tetapi tinggal 20 menit lagi menuju pukul 11. Jadi kita membacanya 22:11. Bagaimana dengan pukul 10 lewat 50? Karena tinggal 10 menit lagi menuju pukul 11, maka dibaca 10:11. Lalu pukul 11 lewat 55 menit, tinggal 5 menit lagi menuju pukul 12. Maka kita membacanya 5:12. Kalau kalian perhatikan, polanya sebenarnya sangat sederhana. Selama jarum menit masih berada di sebelah kanan jam, kita menggunakan fast. Contohnya 5 fast, 10 fast, 20 fast, 25 fast. Sedangkan ketika jarum menit sudah berada di sebelah kiri jam, kita menggunakan 2. Contohnya 25 2, 22, 10 2, 5 2. Nah, mungkin ada yang bertanya, saya pernah mendengar orang mengatakan 720 atau 850. Apakah itu salah? Jawabannya tidak salah. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada jam digital, banyak penutur bahasa Inggris yang membaca waktu secara langsung. Misalnya, pukul 7 lewat 20 dibaca 7:20. Pukul 9 lewat 45 dibaca 9:45. Cara ini juga benar dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Namun, jika kalian sedang belajar dasar membaca jam analog atau menghadapi soal di sekolah, kalian juga perlu memahami bentuk fast dan to, karena bentuk inilah yang paling sering diajarkan dalam buku pelajaran. Sekarang kalian sudah mengetahui kedua cara tersebut. Artinya, ketika nanti mendengar orang mengatakan 7:20 atau 20 past 7, kalian akan memahami bahwa keduanya menunjukkan waktu yang sama. Hebat! Sekarang, saatnya kita menguji pemahaman kalian melalui beberapa latihan singkat. Siapkan jawaban kalian, karena pada bagian berikutnya, kalian akan mencoba membaca beberapa gambar jam sendiri sebelum saya memberikan jawabannya. Sekarang saatnya kita menguji pemahaman kalian. Saya akan menampilkan beberapa waktu. Tugas kalian adalah membaca waktu tersebut dalam bahasa Inggris. Jangan khawatir kalau masih belum yakin. Yang terpenting adalah berani mencoba terlebih dahulu. Baik, kita mulai ya. Soal nomor 1. Perhatikan waktu berikut. Pukul 6.00. Silakan ucapkan jawabannya. Sudah? Jawaban yang benar adalah 6 o'clock. Kalau jawaban kalian benar, berarti kalian sudah memahami penggunaan o'clock. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 2. Perhatikan waktu berikut. Pukul 8 lewat 30. Silakan pikirkan jawabannya. Jawaban yang benar adalah 8:30. Masih semangat? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Perhatikan waktu berikut. Pukul 3 lewat 15. Silahkan jawab terlebih dahulu. Jawaban yang benar adalah 3:15. Bagus. Sekarang kita coba yang sedikit berbeda. Soal nomor 4. Perhatikan waktu berikut. Pukul 11 lewat 45 menit. Silahkan pikirkan baik-baik. Jawaban yang benar adalah 11:45. Kalau tadi kalian menjawab 11:45, berarti masih perlu sedikit latihan lagi.
Ingat, pada quarter to kita selalu menyebut jam berikutnya. Sekarang kita lanjut. Soal nomor 5. Perhatikan waktu berikut. Pukul 7:05. Silahkan jawab. Jawaban yang benar adalah 7:05. Bagus. Sekarang soal berikutnya. Soal nomor 6. Perhatikan waktu berikut. Pukul 9:20. Silahkan pikirkan jawabannya. Jawaban yang benar adalah 9:20. Lanjut. Soal nomor 7. Perhatikan waktu berikut. Pukul 10:50. Silahkan jawab. Jawaban yang benar adalah 10:11. Bagaimana? Mulai terasa lebih mudah, bukan? Sekarang kita coba dua soal terakhir. Soal nomor 8. Perhatikan waktu berikut. Pukul 1:25. Silahkan jawab. Jawaban yang benar adalah 25:01. Dan yang terakhir, soal nomor 9. Perhatikan waktu berikut. Pukul 5:40. Silahkan pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Jawaban yang benar adalah 20:06. Karena masih pukul 5, tetapi tinggal 20 menit lagi menuju pukul 6. Soal nomor 10. Sekarang soal penutup. Perhatikan waktu berikut. Pukul 12:55. Silahkan jawab. Jawaban yang benar adalah 5:1. Kalau kalian berhasil menjawab sebagian besar soal dengan benar, selamat. Artinya, kalian sudah memahami cara membaca jam dalam bahasa Inggris. Mulai dari o'clock, half past, quarter past, quarter to, hingga penggunaan past dan to pada waktu-waktu lainnya. Kalau masih ada beberapa jawaban yang keliru, tidak apa-apa. Kalian bisa memutar kembali bagian penjelasan tadi, lalu mencoba mengerjakan latihan ini sekali lagi. Semakin sering berlatih, semakin cepat kalian akan terbiasa membaca jam dalam bahasa Inggris. Baik, sampai di sini kita sudah belajar bersama tentang cara membaca jam dalam bahasa Inggris. Mari kita ingat kembali poin-poin penting yang sudah kita pelajari hari ini. Kalau jarum menit tepat berada di angka 12, kita menggunakan o'clock. Kalau menunjukkan 30 menit setelah suatu jam, kita menggunakan half past. Kalau menunjukkan 15 menit setelah suatu jam, kita menggunakan quarter past. Sedangkan kalau tinggal 15 menit lagi menuju jam berikutnya, kita menggunakan quarter to. Untuk waktu-waktu lainnya, kalian tinggal melihat posisi jarum menit. Kalau waktunya masih lewat dari jam tersebut, gunakan past. Kalau waktunya sudah menuju jam berikutnya, gunakan to. Kalau kalian memahami pola ini, membaca jam dalam bahasa Inggris akan menjadi jauh lebih mudah. Sekarang saya ingin memberikan satu tantangan kecil untuk kalian. Coba tuliskan di kolom komentar bagaimana cara membaca waktu berikut dalam bahasa Inggris. Pukul 9:35. Silahkan tulis jawaban kalian. Nanti saya akan membaca komentar-komentar kalian dan melihat apakah jawabannya sudah benar. Kalau video ini membantu kalian memahami cara membaca jam dalam bahasa Inggris, jangan lupa berikan tanda suka agar video ini bisa menjangkau lebih banyak teman yang juga sedang belajar. Dan kalau kalian ingin terus belajar bahasa Inggris, serta materi pelajaran lainnya dengan penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Ruang Belajar Refleksi. Kalau kalian belum menonton video saya sebelumnya tentang AM dan PM, silahkan lanjutkan menonton setelah video ini selesai. Dengan memahami AM dan PM,
kemudian belajar membaca jam seperti yang kita pelajari hari ini, kemampuan kalian dalam menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris akan menjadi jauh lebih lengkap. Terima kasih sudah belajar bersama saya hari ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap semangat berkembang. Salam hangat dari Ruang Belajar Refleksi.